Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai bab 11 tentang depresiasi, impairment, dan depresi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asin Tasya dari 4B D3 Perpajakan FEB Unhamka dengan dosen pengampu Ibu Ade Maya Saraswati. Saya mengambil sumber dari buku Keso Intermediate Accounting. Yang pertama ada depresiasi atau penyusutan. Penyusutan adalah suatu alat dalam alokasi biaya, yaitu sebagai proses dalam mengalokasikan biaya aktiva berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Pendekatan ini digunakan dengan alasan nilai aktiva dapat naik turun pada saat aktiva tersebut dibeli dan dijual. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan adalah yang pertama ada dasar penyusutan aktiva, yaitu dasar yang ditetapkan untuk penyusutan merupakan fungsi dari faktor biaya awal dan juga faktor nilai residu. Yang kedua, estimasi umur pelayanan atau jasa. Secara umum, aktiva ditarik dari penggunaan berdasarkan faktor fisik yang meliputi kerusakan dan habisnya umur fisik, dan faktor ekonomi seperti keusahaan aktiva. Ketiga, metode penyusutan. Perusahaan umumnya menggunakan sejumlah metode dalam alokasi biaya penyusutan, yaitu ada metode aktivitas, metode garis lurus, dan metode beban menurun. Metode beban menurun ada dua, yaitu jumlah angka tahun dan metode saldo menurun. Metode aktivitas. Metode ini mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas dan bukan dari berlalunya waktu. Rumus yang digunakan ada beban penyusutan sama dengan biaya dikurang nilai sisa dikali total jam per total estimasi jam. Yang kedua ada metode garis lurus. Metode ini mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi dari penggunaan. Rumusnya, beban penyusutan sama dengan biaya dikurang nilai sisa per estimasi umur manfaat. Metode beban menurun ada dua. Yang pertama, metode jumlah angka tahun yang menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari biaya yang dapat disusutkan, yaitu biaya awal dikurangi nilai sisa. Yang kedua, metode saldo menurun, yaitu tidak dikurangi dalam menghitung dasar penyusutan. Tarif saldo menurun dikalikan dengan nilai pada awal setiap periode. Metode penyusutan khusus ada dua, metode kelompok dan gabungan dengan metode campuran atau kombinasi. Masalah penyusutan khusus ada penyusutan dan periode parsial atau sebagian, penyusutan dan penggantian aktiva tetap, revisi tarif penyusutan. Ini adalah contoh soal depresiasi dengan metode garis lurus. Mesin dengan harga perolehan 600.000 dan nilai sisa sebesar 40.000 dengan masa manfaatnya 4 tahun. Maka depresiasinya 600.000 dikurang 40.000 per 4 tahun sama dengan 140.000. Dan ini dia jika disusun dalam bentuk tabel, maka perhitungan depresiasi dan akumulasi depresiasinya sebagai berikut. Selanjutnya ada impairment atau penurunan, yaitu akuntansi standar yang umum atas nilai terendah atau nilai realisasi bersih untuk persediaan tidak digunakan pada properti, pabrik, dan peralatan. Dan ini dia tabel untuk impairment test. Dan ini contoh kasus impairment atau penurunan nilai. Tom Company melakukan uji penurunan nilai dengan nilai buku $200.000, nilai wajar dikurangi biaya penjualan $180.000, dan nilai value in use peralatan sebesar $150.000. Impairment loss-nya sama dengan carrying amount dikurang recoverable amount sama dengan $200.000 dikurang $180.000 sama dengan $20.000. Dan journal entry-nya loss on impairment pada accumulated depreciation equipment sebesar $20.000. Dan yang terakhir ada depresi, yaitu sumber daya alam atau yang disebut aktiva yang bisa habis yang mencakup minyak, kayu, serta mineral. Aktiva ini diklasifikasikan dalam dua tipe, yaitu pengambilan penggunaan sepenuhnya aktiva itu dan penggantian aktiva itu hanya dapat dilakukan oleh tindakan. Perhitungan dasar depresi ada tiga. Yang pertama biaya praeksplorasi, kedua biaya eksplorasi, dan ketiga biaya evaluasi. Contoh soal depresi, tanah yang mengandung hasil tambang dibeli dengan harga 20 juta. Taksiran isinya 150.000 ton. Sesudah dieksploitasi, tanah tersebut ditaksir sebesar 2 juta. Jika tahun pertama dieksploitasi sebanyak 40.000 ton, maka depresinya 20 juta dikurang 2 juta per 150.000 ton, sama dengan 120 perak per ton. Nah, jika di tahun pertama dieksploitasi sebanyak 40.000 ton, maka depresinya 40.000 ton dikali 120 sama dengan 4.800.000. Jurnal entry-nya depresi pada akumulasi depresi sebesar 4.800.000. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.